من أنا من أنا من أنا لولاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Masyaallah. Yang paling pertama yang akan diperiksa dari amal seorang hamba kelak di akhirat adalah urusan sholat. Ya, paling pertama yang akan disidang kelak di akhirat dari amal soleh seorang hamba adalah urusan apa mati? Sholat. Fa in saluhat, jika sholatnya baik, tentunya memenuhi syarat dan rukunnya, dan memenuhi sunnah-sunnah di dalam sholat, dan menjauhi yang membatalkan sholat, dan dibarengi dengan khusyuk di dalam sholat. Ya, kalau baik sholatnya bagus, maka sholat itu bagus, masya Allah. Kata Nabi, saluhalahu sairu amali, maka semua amalnya menjadi baik. Kalau sholatnya baik, semua amalnya menjadi baik. Artinya kalau sholatnya diterima, amal semuanya diterima oleh Allah. Kalau sholatnya diterima baik, mudah-mudahan ya sholat kita menjadi sholat yang baik. Amin. Hatinya gitu. Sebaliknya mengating, wa in fasadat, dan jika rusak sholatnya, kayak bah sholat osok terjauh syarat rukun, terjauh pabatalan. Sholatnya terjauh syarat rukun sholat, terjauh pabatalan. Ayo sholat getol, sholat getol, ngan terjauh rukun sholat, terjauh pabatalan. Bahaya yang begini, bahaya ini. Ya, kalau kita tidak tahu yang membatalkan sholat, itu bisa jadi kita akan mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat. Pasti itu terjadi. Maka kita harus tahu mengating berapa yang membatalkan sholat. Harus tahu rukun sholat. Harus tahu syarat sah sholat. Harus tahu. Kemudian sunnah-sunnahnya sholat. Nanti di dalam sunnah mengating apa? Sunnah-sunnah sebelum kita mengerjakan sholat, apa yang harus kita kerjakan. Kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat itu apa saja. Kemudian setelah sholat apa saja. Waduh banyak. Mata orang nyungkeun panjang yuswa ka Allah. Ayo sholat geus getol, gak ada bab sholat kayak diaji. Ya mudah-mudahan sing dihapus dosa urang sadaya. Pasti kita banyak amburadul mati. Ya. Tapi insya Allah kita berusaha, ini sedang berusaha agar sholat kita sah. Sah itu terbagi dua. Ada sah menurut ulama fikih, ilmu fikih. Ada sah menurut ulama ahli batin, ulama ahli tasawuf. Kalau sah menurut ulama ahli tasawuf, diterimanya ibadah, namanya sah. Kalau sah menurut ulama ahli fikih, yaitu sahnya ibadah, memenuhi syarat dan rukun, dan menjauhi yang membatalkan. Kalau diterima pasti sah, tapi belum tentu diterima kalau hanya sah saja. Kalau hanya sah belum tentu diterima, tapi kalau diterima pasti sah. Urang we digawe, lamun digawena teu bener digaji moal. Gitu Padahal mengating kalau kita sholatnya betul, masya Allah mengating, masya Allah mengating. Ya. Kalau kita sholatnya betul, itu ketentraman hati akan Allah berikan. Tenang hati kita. Dan akhlak kita akan berubah menjadi akhlak lebih baik. Akhlak kita menjadi akhlak yang lebih baik dengan baiknya sholat. Kata Nabi, wa in fasadan, jika tidak baik, rusak sholatnya, fasadalahu sa'ir amalih, rusak seluruh amalnya. Kabeh amanah mau diterima ku Allah gara-gara sholatnya tadi diterima. Ini kan ancaman. Kita harus takut. Kalau ada iman di dalam hati kita, kita harus takut. Bagaimana kalau sholat kita nggak diterima oleh Allah? Nah, di sini perlunya
ilmu. Tahap pertama yang harus kita perjuangkan, kita mengejar kepada tahap sahnya ibadah. Itu tahap pertama. Karena tidak akan sampai kepada diterima ibadah tanpa sah. Tidak akan sampai kepada qabulul ibadah tanpa tashihul ibadah. Tidak akan kita sampai kepada diterima ibadah kita kalau tanpa sah di dalam melaksanakan ibadah. Karena ini harus kita perjuangkan, harus. Kalau kita punya iman, karena kita hidup bukan hanya di dunia, kita akan mengalami kehidupan nanti di alam barzakh, kehidupan nanti di akhirat. Ya, yang paling pertama akan disidang amal seorang hamba di akhirat adalah urusan sholat. Kalau orang sudah benar sholatnya, sudah sah sholatnya, sudah terima sholatnya, pasti baik akhlaknya, benar kelakuannya. Ketika orang akhlaknya nggak baik, mungkin sholatnya belum benar, ya, sholatnya belum baik.